Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ATR BPN Kota Kendari. Dalam mewujudkan institusi yang maju, modern, dan berkelas dunia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mencanangkan layanan elektronik hak tanggungan. Para pihak yang terlibat dalam hak tanggungan elektronik adalah debitur, PPAT, kreditur, dan kantor pertanahan. APHT menginput nomor akta dan data lainnya serta mengunggah akta. Kemudian sistem elektronik akan mengeluarkan surat pengantar akta. Bank memproses pendaftaran hak tanggungan melalui layanan elektronik tanpa mendatangi kantor pertanahan. Petugas bank melakukan pembuatan berkas, menginput nomor dan kode akte, dan melengkapi data PHT yang sudah dibuat PPAT, serta mengunggah file surat permohonan dan dokumen lainnya. Bank mencetak surat perintah setor serta dan melakukan pembayaran PNBP, maka akan mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara. Saat ini kantor pertanahan Kota Kendari sudah menggunakan layanan elektronik. Berikut laporan untuk setiap layanan elektronik. Yang pertama, laporan bulanan hak tanggungan elektronik tahun 2020 dalam bentuk laporan grafik. Yang kedua, laporan pelayanan pengecekan online bulan Januari sampai dengan April 2020 dalam bentuk laporan grafik. Yang ketiga, laporan pelayanan SKPT online bulan Januari sampai dengan April 2020 dalam bentuk laporan grafik. Dan ini presentase pengecekan elektronik per April 2020, di mana Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan pengecekan total sebanyak 1.373 dengan presentase pengecekan sebesar 96,72%. Maju terus layanan elektronik ATR BPN kini lebih baik. Di sini saya akan menanggapi video best practice pada penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Kementerian ATR BPN dalam perwujudan Smart ASN di Kantah Kendari. Dalam mengembangkan transformasi digital dan literasi digital demi mewujudkan dampak kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat, mewujudkan layanan yang mudah yang juga efisien, diwujudkan dengan diciptakan layanan elektronik hak tanggungan, layanan elektronik pengecekan online, layanan laporan pengecekan SKPT online. Hal tersebut menandakan sudah terwujudnya digital etik antar pihak, yaitu kreditur, debitur, PPAT, dan kantor pertanahan saat berinteraksi dan berpartisipasi di ruang digital. Dan di dalam perwujudan manajemen ASN di Kantah Kota Kendari bisa dilihat dari presentasi grafik yang dimana masyarakat turut aktif dalam mengakses berbagai layanan elektronik, sehingga kinerja ASN dalam hal ini sudah memenuhi target capaian hasil kinerja ASN. Dan di sini saya menganalisa bahwa keberhasilan layanan elektronik di Kantah Kota Kendari salah satu komponennya adalah kompetensi sumber daya manusia yang saling mendukung, lalu saling memudahkan dan saling berpikir maju, sehingga dengan mudah layanan elektronik ini bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Best practice dari segi metode dapat dilihat dari penerapan layanan elektronik di kantor pertanahan Kota Kendari, yaitu layanan elektronik hak tanggungan, layanan elektronik SKPT, serta layanan pengecekan online. Penerapan pelayanan digital di kantor pertanahan Kota Kendari sudah sesuai dengan penerapan manajemen ASN, khususnya terkait profesionalitas dalam melaksanakan tugas jabatannya. Penerapan layanan elektronik juga merupakan realisasi Smart ASN dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi demi world-class government. Layanan elektronik Kantah Kota Kendari jika dianalisa melalui sisi money bisa dikatakan efektif karena tidak memakan banyak biaya, apalagi jika dilakukan dengan
modal. Selain juga efektif, dan juga metode digital sangat sistematis dan tidak memakan banyak biaya. Laporan layanan elektronik kantor pertanahan Kota Kendari dari sisi mesin. Penggunaan mesin oleh mereka sudah bagus, menggunakan sistem elektronik, sehingga penerapan penerbitan akta pemberian hak tanggungan sudah tidak dilakukan secara fisik, namun sudah secara elektronik. Sistem ini terbilang sukses. Hal ini terbukti berhasil dengan tingginya jumlah penerbitan akta pemberian hak tanggungan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebanyak total 412. Proses mereka adalah dari APHD lalu input nomor akta dan data peserta, lalu sistem elektronik tersebut mengeluarkan akta, lalu setelahnya diurus oleh bank tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Selain hak tanggungan yang sudah secara elektronik, di BPN Kota Kendari ada juga layanan pengecekan online dan juga pelayanan SKPT online. Dari segi material dapat dilihat dari adanya perangkat teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan layanan pertanahan secara elektronik di kantor pertanahan Kota Kendari. Penerapan panduan dalam pelaksanaan layanan elektronik ini juga sudah sesuai dengan penerapan manajemen ASN. Kemudian dari sisi Smart ASN, penggunaan perangkat teknologi merupakan realisasi karakter Smart ASN, yaitu mampu menguasai IT dalam rangka reformasi birokrasi serta untuk meningkatkan kualitas kepada masyarakat. Tertangkap pungli pejabat BPN Kota Cimahi, Jawa Barat terancam dipecat dari jabatannya. Terduga pelaku berinisial IW itu ditangkap karena melakukan pemungutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan upaya pemecatan ini sebagai upaya bersih-bersih kementerian yang ia pimpin dari praktek pungli. Pelaku diduga melakukan pemungutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menangkap pelaku dalam operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan ATR BPN Cimahi. Pelaku diketahui mengantongi uang tunai senilai 35 juta rupiah. Saat ini tersangka IW tengah menjalani masa tahanan hingga 25 Juli 2022 selama proses penyidikan. Perintahkan yang bersangkutan untuk dicopot dari jabatan dan kita sudah tunjuk PLT. Apabila dalam prosesnya nanti, proses hukum, itu ternyata terbukti, maka saya tidak segan-segan untuk mencopot atau saya pecat. Sekali lagi, apabila terbukti, maka akan saya pecat, tidak ada ampun. Video best practice pada penerapan manajemen ASN dan Smart ASN dalam video OTT oknum pejabat BPN Kota Cimahi. Dalam penerapan manajemen ASN yang baik, maka pemberhentian oknum pejabat BPN Kota Cimahi ini sangat tepat. Karena hal tersebut telah mencederai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu akuntabel, karena tidak bertanggung jawab dan mencederai integritas, sehingga dalam pembenahan manajemen ASN diberikan solusi dengan digantikan pejabat yang tertangkap tangan dengan penunjukan PLT yang baru. Dalam analisis saya, penyebab terjadinya OTT oknum pejabat BPN Kota Cimahi ini adalah pada faktor sumber daya yang telah menggunakan dan memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pungutan liar dalam penerbitan sertifikat. Dan setelah itu adalah rendahnya kompetensi pejabat dalam mentaati aturan-aturan internal Kementerian ATR BPN. Setelah itu melanggarnya SOP Kementerian ATR BPN, dan terakhir adalah rendahnya integritas pejabat yang bersangkutan. Sekian dari saya, terima kasih. Best practice dari segi metode menciderai nilai dan karakter integritas yang terdapat pada manajemen dan Smart ASN. Sebab pegawai pertanahan seharusnya memahami layanan pertanahan, dalam hal ini adalah PTSL, tetapi justru menyalahgunakan kompetensinya untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat dengan melakukan pungutan liar yang sebenarnya dalam program PTSL ini tidak dibebankan biaya atau digratiskan oleh pemerintah.
analisis money dalam kasus bad practice di isu mafia tanah kali ini tentang anggaran. Kasus mafia tanah banyak terjadi dalam program PTSL maupun rutin, karena yang dibayarkan untuk setiap pembuatan sertifikat milik sudah diatur dalam perundang-undangan. Belum ada rencana perubahan anggaran bagi proses pembuatan sertifikat untuk mencegah terjadinya kasus mafia tanah. Pungli oleh pejabat BPN Cimahi dari sisi mesin. Untuk pengawasan pungli tidak kurang setiap saat sosialisasi bahwa aparat BPN tidak boleh melakukan korupsi, pungli dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam melayani masyarakat harus bekerja dengan baik, jujur, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Masalahnya di lapangan sering ada peluang dan kesempatan untuk melakukan pungli, tergiur oleh materi, ingin cepat banyak uang dengan jalan yang salah. Selain itu juga iman mereka juga lemah dan lupa akan sumpah jabatan sebagai ASN, maka terjadilah kasus-kasus ini. Sehingga para oknum-oknum ini perlu diberi sanksi yang tegas dan maksimal supaya memberikan efek jera. Untuk saran supaya tidak terjadi lagi pungli, petugas BPN terutamanya di lapangan perlu laporan online pekerjaan setiap minggu, dan dalam laporan tersebut ada janji untuk tidak melakukan pungli, gratifikasi, korupsi dengan sanksi pemecatan, dan dalam laporan online lingkungan tersebut ada tanda tangan online. Dari segi material dapat dilihat dari adanya celah yang dimanfaatkan untuk praktek pungutan liar. Celah tersebut yaitu adanya kelonggaran dalam proses pelayanan dengan meminta biaya untuk program PTSL ini kepada masyarakat. Padahal seharusnya semua pelayanan tidak dipungut biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.